mereka rasakan di saat mereka seperti ini? Rasanya apa sih? Pernah sakit gigi nggak? Mungkin kita pernah sakit gigi. Apa yang dirasain? Sakit, salah. Panas badan, salah. Cemut-cemut, salah. Kenapa orang sakit panggil orang gila? Kenapa dipanggil orang gila? Kenapa nggak dipanggil sakit jiwa? Kan dia sakit jiwanya. ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Mereka harus dirangkul. Mereka harus dimanusiakan secara manusia. Saya bertanya, binatangkah ini? Mereka manusia ciptaan Allah. Tapi Allah yang tahu urusan mereka. Yaitu. Dan memang dari dulu kalau saya udah keteter, saya menjual barang saya. Pengeluaran yang saya nyabut guru sebulan itu hampir 160 juta. Itu per bulan. Belum saya memberikan honorarium, bukan gaji ya. Honorarium buat pengurus. Per bulan itu saya hampir 35 juta. Ngomong mana beli beras buat anak-anak. Gue gak punya duit kan. Duit gue habis. Udah aneh bang. Bubar aja ya San. Kenalkan, nama saya Haji Suhartono. Saya pendiri Yayasan Jamrut Biru yang saya dirikan pada tahun 2009-2010. Pengalaman saya di mana saya pernah bekerja di suatu yayasan yang sama selama 25 tahun. Yaitu mengurus orang dengan gangguan jiwa. Kalau dihitung sekarang mungkin sudah hampir 32 tahun. Perkenalkan, nama saya Suharyono, biasa dipanggil Haryono. Saya adiknya Pak Haji Hartono, kembaran. Saya di sini menjabat sebagai kepala panti, yaitu kepala khusus di bidang pembinaan, pengayoman, pendekatan persuasif kepada mereka yang bisa untuk lebih dekat lagi untuk pelayanan kejiwaan. Kalau untuk dalam kejiwaan, untuk melayani atau kerja, saya itu sekitar udah ada hampir 25 tahunan. Ya, tapi saya ikut Pak Haji ini dari tahun 2009, saya mengikuti kerja bareng dengan kakak saya. Dengan rasa iba saya kepada orang gangguan jiwa, ya saya tetap bertekad agar orang dengan gangguan jiwa ini bisa sembuh kembali dan sehat. Makanya saya dirikan Yayasan Jamrut Biru. Jamrut itu permata, biru itu luas. Jadi permata yang luas. Itulah singkatan Jamrut Biru. Saya sudah mulai bekerja di suatu panti, ya bisa dibilang yayasan yang di tempat saya kerja. Di situ saya banyak ilmu dan banyak pengalaman yang saya dapat tentang mengurus orang sakit jiwa. Timbullah empati dan rasa iba pada orang dengan gangguan jiwa dan rasa bahagia di mana orang sakit jiwa itu bisa sembuh. Apa yang mereka rasakan di saat mereka seperti ini? Rasanya apa sih? Pernah sakit gigi nggak? Mungkin kita pernah sakit gigi. Apa yang dirasain? Sakit, salah. Panas badan, salah. Cemut-cemut, salah. Jawabannya cuma satu. Sakit gigi dan dia nggak jauh beda. Tersiksa. Tersiksa, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa kalau sakit gigi. Dia pun tersiksa. Tersiksa apa? Pemikiran nggak beres, halusinasi masuk, ilmu yang begini gaib masuk. Di keluarga dia diorangin, masyarakat dia diorangin. Ini terjadi. Yang mereka rasakan sama, Pak, saya tersiksa, Pak. Saya melihat orang kayak bukan orang, Pak. Saya aneh, kenapa hidup saya seperti ini? Pak, kenapa ya hidup saya begini aja? Apa yang mereka rasakan? Karena saya pernah nanya langsung, apa sih yang dirasain? Tersiksa, Pak. Kenapa disebut ODGJ? Mereka sakit. Sekarang saya tanya, pekerja seks komersial, PSK. Sebelum sebut PSK apa namanya? Pelacur. Jelas-jelas dia yang lebih haram. Kenapa orang sakit panggil orang gila? Kenapa dipanggil orang gila? Kenapa nggak dipanggil sakit jiwa? Kan dia sakit jiwanya. ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Kepedulian kita kepada mereka dari awal nyebut mereka, wah ODGJ itu. Kayaknya lebih enak didengarnya. Ada kaum duafa, dia minta-minta. Wah, banyak yang nolong. Tapi kalau ada orang gila lewat, orang ngambil kayu sama batu, pergi nggak lo? Mereka harus dirangkul. Mereka harus dimanusiakan secara manusia. Saya bertanya, binatangkah ini? Mereka manusia ciptaan Allah.
Tapi Allah yang tahu urusan mereka. Allah punya rencana yang lebih baik yang kita nggak tahu. Allah rencanakan ini kita nggak tahu. Kenapa kita buang? Kenapa kita stigma dengan kekerasan? Sekarang saya tanya, kalau ketemu cewek cantik nengok, lihat orang gila, tutup hidung, salah apa dia? Orang yang kedua nggak punya salah ditimpukin, salah apa dia? Terjadi ke pasar bakaran gara-gara orang gila, salah apa? Orang nggak sadar. Dia nanya. Kalau dia sadar kita deketin, dia nggak akan melakukan hal tersebut sampai terjadi pembunuhan, pemukulan terhadap keluarga. Karena apa? Karena nggak sadar. Tapi kalau sadar, alhamdulillah, mereka tenang. Gitu. Ini karena apa? Kita pun kalau hidup di rumah orang, tahu diri, Mas. Tahu dirinya apa? Kalau di rumah orang kita dibikin nggak betah, orangnya jutek, jealous, kita kabur. Bener nggak? Tapi kalau kita di sini pengurusnya enak, dia juga enak. Ada makanan kasihin, ada teh manis bikinin. Apa yang jadi kurang? Saya tanya, di sini makan 4 kali, kenapa? Nah, pagi, siang, sore, malam. Oke lah, sehari manusia normalnya 3. 4 orang nggak normal makan. Siapa bilang orang waras saja nggak normal makan? Coba jam 8 malam masih koresek-koresek dan nyari tuh Gojek. Ayo, nyari makanan, saya nanya. Ayo, kadang-kadang lemari dibukain, ini apain? Kalau belum kenyang, nggak tidur. Daripada saya ngasih penenang, lebih baik ngasih makan. Kalau habis makan kenyang, tidur. Bener? Coba kalau dia lapar, malam ribut, gaduh dah. Berisik. Kan capek jaganya, warga komplain. Kalau dia makan mah enak, tenang. Tapi kipas dah, udah enak, itu artinya. Satu hari itu hampir 80 kg beras yang harus kami keluarkan. Malah kalau lagi puasa itu bisa 100 kg. Keluarga pasien ada yang membayar, yang ada keluarganya. Untuk biaya perawatan, pengobatan, pembinaan, pelayanan, pengurusan, kami gratiskan. Kami hanya minta biaya makan. Nah, biaya makan itu kami adakan subsidi silang untuk membantu orang dengan gangguan jiwa. Belum lagi ditambah vitamin dan jamu-jamuan yang kita berikan kepada pasien agar pasien sehat badannya. Terus yang untuk dana itu ya kami dapat donatur. Dari subsidi silang juga tidak mencukupi. Dan jujur, baru kemarin saya menjual motor saya untuk membeli lauk pauk untuk pasien yang tidak ada keluarganya. Yaitu. Dan memang dari dulu kalau saya udah keteter, saya menjual barang saya. Pengeluaran yang saya nyebut dulu sebulan itu hampir 160 juta. Itu per bulan. Belum saya memberikan honorarium, bukan gaji ya. Honorarium buat pengurus. Per bulan itu saya hampir 35 juta. Dari 160 juta itu, alhamdulillah banyak yang membantu saya berupa makanan dan uang. Yaitu kita kelola. Bagaimana caranya kita atur sebaik mungkin. Tapi saya tidak takut. Tetap pasien makan sehari 4 kali. Pagi, siang, sore, dan malam. Agar mereka merasakan kesejahteraan buat makannya. Tenang setelah dia kenyang. Waktu itu kakak saya nggak punya beras. Situ saya nangis. Saya kalau cerita itu nggak kuat. Saya kalau cerita itu nggak kuat saya. Ngomong mana beli beras buat anak-anak. Gue nggak punya duit kan. Duit gue habis. Udah aneh bang. Bubar aja ya saya. Udah capek. Ini gue cari dulu deh. Cari mas. Dapat 10 liter. Dibawa pakai motor jatuh ke lumpur mas. Cuma buat makan dia. Sambil nangis saya nggak air hujan bisa angkatin beras itu buat mereka makan. Sampai saya kira udahlah. Ya alhamdulillah. Waktu itu punya motor merah ya. Motor merahnya digade dijual sama dia. Nyambung lagi. Dia bilang gampang benda apa harga benda bisa dibeli. Tapi mereka nggak makan, kasihan. Itu yang paling saya nggak bisa. Karena nyata banget di depan saya waktu itu. Udah bubar ya saya bubar. Jadi kan emosi, kakak saya emosi banget. Dia bubar ya. Udah nggak usah, mereka siapa ngurus kalau bukan kita. Mereka siapa yang, kalau bukan kita siapa, ayo. Udah bisa, udah bisa.
duitnya mana ya? Dia butuh makan, you tahu sabar, dia juga ada, Allah mau kasih rezeki itu ya. Ya alhamdulillah. Dengan terseok saya, pelan-pelan lah kita bisa bangkit lagi gitu. Pernah nyerah saya di situ, tapi semangat lagi di saat mereka makan. Kalau saya udah keteter, saya WhatsApp donatur. Saya minta sama donatur yang ada di handphone saya. Ya mungkin saya mengemis lah, tapi bukan untuk saya, tapi untuk pasien saya. Mereka peduli langsung dikirim. Kalau saat ini kita kan begini ya, kalau perawat itu kita berganti sebetulnya. Bukan berganti dalam arti setiap hari, enggak. Jadi kita menemani perawat yang memang jelas-jelas panggilan hati itu nggak gampang, Mas. Kadang ada orang nyampe, baru mau kerja, berhenti. Karena takut. Jadi benar-benar nyari orang yang sifat hatinya itu bersih. Saat ini perawat ya untuk di bawah ada 15. Itu untuk rolling malam juga sampai 24 jam kita kerja. Jadi kalau untuk keperawatan langsung dengan kepala korab dan kepala panti dengan saya di sini. Saya bisa melayani mereka, bisa tahu tentang psikologi mereka, ya belajar dari mereka secara otodidak. Bagaimana melayani mereka, kita harus tahu kemauan dia, keinginan dia. Oh dia ngamuk kenapa, kenal tiba-tiba ngamuk. Gak mungkin dia sakit tanpa sebab dan musabab, pasti kan ada sebabnya. Intinya saya diajarkan oleh kakak saya, coba Yon tolong rangkul mereka, sayangi mereka, jadikan mereka manusia. Seperti manusia lah itu kita sebagai saudara dengan dia. Kalau di saat dia jadi api, kita belajar untuk menjadi air. Di saat kita jadi air, jadi penghangat. Jadikan saudara kita untuk mereka. Gimana caranya biar mereka itu nyaman, tenang, tidak terganggu apa yang merasa diri dia kurang. Itu yang kita terapkan kepada dia. Nah, adapun secara pendekatan memang sulit. Terkadang nggak mau dideketin, kita dicuekin. Terkadang kita ngomong begini, mereka nggak nyambung. Ini sih capek, tapi kita upayakan untuk bagaimana kita dekat dengan dia, gitu. Kita ada 5 cara ya. Pertama doa, yang kedua totok saraf, yang ketiga ramuan, yang keempat ruqyah, yang kelima kami gunakan teknik Futuah atau nasihat kuno. Ramuan dan totok saraf lebih cepat. Karena pertama ramuan itu diserap oleh tubuh. Ramuan kami bisa alhamdulillah mengademkan, kalau bahasa Betawi bikin adem atau merasa bisa si pasien ini tenang. Totok saraf, si pasien akan ditotok sarafnya dan itu dipegangin sama perawat karena luar biasa sakitnya, hanya ditempel seperti ini pun dia akan teriak. Tapi kalau tidak sakit, berarti sarafnya baik. Tapi kalau sakit, sarafnya ada yang kurang baik, itu diperbaiki. Jadi alhamdulillah lebih banyak pijit dan totok saraf, pijit dan ramuan yang kami lakukan. Itu banyak pasien yang banyak perubahan sembuh, alhamdulillah, Allah kasih. Seperti itu. Cara melihat mereka sembuh. Jadi gini, kita tidak pernah memilah-milah. Ini 40% kamu di sini, ini 50% kamu di sini, ini yang 70 enggak. Kalau mereka ada perkembangan dengan sendiri misah. Pak, saya nggak mau di sini Pak. Jadi Pak, saya kan udah bener banget Pak. Ngapain sih ngomong mulu Pak, ke orang gila. Saya udah sehat Pak, alhamdulillah. Saya pengen pulang Pak. Tapi jangan langsung kita percaya. Kita coba dulu kekuatan mentalnya sampai di mana. Kita berikan kepercayaan di dalam yayasan dulu. Nah, kalau dia udah mempunyai rasa malu, nah malu itu besar. Satu, malu tutup aurat dengan baik. Malu dalam artian dengan perawat, sopan santunnya baik. Dia datang baik-baik, pulangnya baik-baik, tidak kabur. Dia mempunyai rasa malu aja. Itu yang saya suka sama dia. Baru boleh dikatakan sembuh. Itu pun gak langsung pulang. Boleh pulang seminggu tapi balik lagi. Check up kontrol. Tetap. Setelah itu boleh silakan mereka pulang. Banyak orang yang mengatakan ODGJ pasti kumat, ODGJ pasti kumat. Suatu saat per tahun sekali kumat. Tergantung lingkungan. Kalau lingkungan dia dibully lagi, dihina lagi, dikatain lagi ya jadi. Kedua diberikan beban berat lagi ya jadi. Jadi bagaimana metabolisme di secara pemikiran ketika dia merasa dirinya tenang, tapi di saat itu diganggu lagi, itulah terjadinya kumat. Sebetulnya pada dasar hati intinya
Mereka nggak mau kayak gini. Pak, saya kenapa? Kok saya begini? Ya namanya manusia, siapapun bisa sakit jiwa. Jangankan kita, mas-mas juga ada sisi sakit jiwanya yang nggak terasa. Mau saya buktikan? Gimana? Gini, kalau situ berantem sama ini, mas kalah, nggak ada orang, ntar lo ya, gue balas lu, ntar lu, sekarang gue kalah. Ada orang nggak tuh? Ngomong sendiri. Nah, karena batin yang tertekan, maka ada gangguan jiwa kan? Saya menolong ciptaan Allah yang nyata sempurna walaupun disebut tidak sempurna. Mudah-mudahan ini jadi ladang amal saya dan semua pengurus yang ada di sini merawat mereka dengan ikhlas. Biarlah orang mengatakan apa, memang di sini kita di dalam, di luar nggak ada yang lihat, keluarganya nggak ada yang lihat, tapi Allah lihat apa yang kita lakukan kepada mereka. Amanahkah kita? Harapan saya pertama saya pengen punya lahan 1 hektar, di mana saya bisa memberikan keterampilan cocok tanam, ternak pada pasien. Itu harapan saya. Yang sangat utama itu saya butuh lahan. Makanya di kitabisa.com saya udah pasang, mungkin yang bisa membantu secara keuangan dan dana yang sedang kami kumpulkan untuk membeli lahan. Insya Allah kalau ya saya belum mati terus akan terus. Berarti Pak Yono akan seumur hidup saya. Yayasan Jamrud Biru, anak bangsa, karya kami sendiri. Kami putra dan putri Indonesia yang mempunyai azas yang sama. Tapi sayang, kami dilanda kebandelan. Hingga kini kami terpuruk dalam panti dan telah lama bersemayam. Kami di sini tidak bisa mendengar. Kami di sini tidak bisa melihat. Kebahagiaan apa yang ada di luar sana, jangan lupakan kami. Kami putra dan putri Indonesia yang mempunyai azas yang sama. Berikanlah kami asa, doakanlah kami semua agar kami bisa hidup sehat dan sejahtera. Di Yayasan Jamrud Biru kami dibina. Di Yayasan Jamrud Biru kami dilayani. Di Yayasan Jamrud Biru kami diobati agar kami bisa baik dan sehat kembali. Wahai insan yang telah mendepani kami, pedulikanlah kami, entaskanlah kami, agar kami merasakan kehidupan yang sempurna. Salam dari kami, putra bangsa, anak negeri, dan selalu ingatlah kami. Terima kasih.